Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 11 November, judulnya Mazbah Pembaruan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Dalam Yosua 8 ayat 30 dan 31, Ulangan 11 ayat 26 sampai 30, Ulangan 27 ayat 2 sampai 10, dituliskan motivasi Yosua membangun mazbah bagi Tuhan. Pada zaman para bapa leluhur, mazbah menandai jalur ziarah mereka dan menjadi representasi nyata dari klaim mereka atas negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kini, dengan mendirikan mazbah, bangsa Israel menjadi saksi atas pemenuhan janji yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam hal ini, pendirian mazbah merupakan penggenapan langsung dari instruksi yang diberikan oleh Musa, ditulis dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 30 dan Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Yosua 8 ayat 30 sampai 35 memainkan peran penting dalam membentuk keseluruhan pesan teologis kitab ini. Dengan menghubungkan salah satu kisah yang paling mengerikan dan penuh kekerasan, yaitu perang, dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah adegan peneguhan perjanjian yaitu penyembahan. Yosua membawa kita kembali kepada salah satu tema teologis terpenting yang diluncurkan dalam kitab ini di awal, yaitu Yosua memiliki mandat untuk memimpin Israel ke dalam kehidupan yang taat kepada perjanjian. Ditulis dalam Yosua 1 ayat 7. Ini juga merupakan gambaran Yosua di akhir kitab ini. Ditulis dalam Yosua pasal 24. Terlepas dari pentingnya peperangan dan penaklukan, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kesetiaan kepada tuntutan hukum Allah. Penaklukan hanyalah satu langkah dalam penggenapan rencana Allah bagi Israel dan pemulihan seluruh umat manusia. Kesetiaan pada ajaran Taurat merupakan pertanyaan utama dalam kepastian keselamatan umat manusia. Yosua menulis salinan Taurat di atas batu-batu besar yang dicat putih, berbeda dengan batu-batu mazbah. Ini ditulis dalam Ulangan pasal 27 ayat 2 sampai 8. Dengan demikian, batu-batu tersebut yang mungkin berisi 10 perintah Allah membentuk sebuah monumen terpisah di sekitar mazbah yang secara konstan mengingatkan orang Israel akan hak-hak istimewa dan kewajiban yang tersirat dalam perjanjian tersebut. Yosua menjadi lambang bagi Yehosua atau Yesus dalam perjanjian baru, yang misinya antara lain adalah untuk membawa manusia kembali kepada ketaatan atau penurutan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan ini, Yesus harus menghadapi konflik dengan kuasa-kuasa jahat. Tujuan utama Yesus adalah untuk memenuhi persyaratan perjanjian atas nama kita, yaitu sebab semua janji Allah di dalam Dia adalah ya, dan di dalam Dia adalah amin, bagi kemuliaan Allah melalui kami. Ditulis dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Renungkan praktek rohani apa saja yang dapat kita lakukan sekarang
yang dapat memiliki fungsi yang sama seperti membangun altar pada zaman dahulu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 22. Tuhan memberkati kita semua.